Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yakni tertundanya pengambilan sumpah WNI Tom Hee, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Paes, sehingga dua pemain yang telah didaftarkan oleh Shin Tae-yong dalam skuad Garuda yang akan menghadapi Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret nanti, yakni Tom Hee dan juga Ragnar Oratmangun, kemungkinan besar tidak akan bisa membela timnas Indonesia. Dan jika dua pemain ini memang tidak bisa membela timnas Indonesia, apakah ini merupakan sebuah kerugian besar bagi timnas Indonesia? Kalau menurut berita-berita yang saya baca, ya mulai dari tadi pagi di beberapa media dan juga di beberapa akun media sosial, maka kesimpulannya adalah bahwa timnas Indonesia akan bisa sulit menang lawan Vietnam karena absennya dua pemain ini. Nah, ini menurut saya sih berita yang nggak masuk akal. Karena walaupun dua pemain ini adalah pemain yang bagus ya, nggak perlu diragukan lagi ya, apalagi kita membutuhkan ya Tom Hee dan juga Ragnar ya. Kalau Martin Paes kan masih belum bisa main ya lawan Vietnam, dia nanti kemungkinan akan bermain pada bulan Juni ya, kalau nggak salah nanti lawan Irak ya. Tapi dua pemain ini kan memang kita perlukan ya untuk timnas Indonesia ya. Tapi menurut saya lebay juga sih jika sampai kita simpulkan bahwa tanpa dua pemain ini maka timnas Indonesia akan sulit meraih kemenangan lawan Vietnam. Karena faktanya di Piala Asia lalu timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam kok tanpa dua pemain ini. Betul, dengan adanya dua pemain ini tentu akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia, tapi kan dua pemain ini juga bukan merupakan superhuman ya, atau manusia super gitu, yang akan tiba-tiba menyulap permainan dari timnas Indonesia dan kemudian serta-merta bisa menang lawan Vietnam, nggak juga kan. Karena permainan sepak bola itu kan dimainkan oleh 11 pemain ya, bukan satu atau dua pemain. Jadi wajar saja jika kita merasa kecewa atau juga sedih ya bahwa dua pemain ini belum bisa mengambil sumpah WNI dan tidak akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk dua pertandingan lawan Vietnam tersebut. Tapi ya gak benar juga jika kemudian kita menganggap bahwa timnas Indonesia akan sangat kesulitan lawan Vietnam, karena kita juga punya pemain-pemain lain yang bagus di dalam skuad. Bahkan ada dua pemain diaspora Indonesia tambahan kan, seperti Jae Itses dan juga Nathan Choaon. Jae Itses di bulan Desember lalu ya, tahun lalu telah mengambil sumpah WNI dan dia akan menjadi bagian dari skuad Garuda, sama juga seperti Nathan Choaon yang baru saja mengambil sumpah WNI. Jadi ya kita sudah ada tambahan dua pemain lagi di lini pertahanan. Oke lah, di lini tengah kita akan kehilangan Tom Hee, tapi kan kita masih punya Jesslyn Hubner, kita masih punya Ricky Kambuaya yang bisa bermain, dan kita juga masih punya Marcelino jika Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Marcelino di tengah, dan kemudian di depan jika Ragnar memang nggak main, kita masih punya Rafael Struijk yang sebetulnya bisa bermain di sektor sebelah kiri sebagai penyerang sayap, atau juga bisa memainkan Witan Sulaiman. Jadi saya harapkan media-media kita juga bisa mengurangi lah ya hype setelah tertundanya nih pengambilan sumpah WNI dari tiga pemain ini. Karena yang perlu difokuskan oleh Shin Tae-yong adalah bagaimana bisa meramu strategi nanti lawan Vietnam. Karena kan sampai saat ini kita juga belum tahu apakah Shin Tae-yong akan berani memakai strategi menyerang. Walaupun tentu kita ingin agar Indonesia bermain menyerang, dan nggak ada alasan juga bagi Indonesia untuk bermain bertahan. Tapi di pertandingan pertama ini, itu yang akan lebih sulit bagi timnas Indonesia, karena timnas Indonesia membutuhkan kemenangan. Belum menang kan di fase grup ini kan. Di pertandingan pertama dibantai lawan Irak. Ya kan, di pertandingan kedua lawan Filipina hampir kalah, tapi ternyata bisa mendapatkan hasil imbang. Nah artinya nih Indonesia harus menang mau nggak mau. Ini beda dengan Vietnam. Ya Vietnam tentu juga maunya menang, tapi kan mereka juga paham main di Indonesia ini nggak gampang ya. Mungkin mereka akan bermain dengan strategi defensif. Tapi counter attack mereka kan sangat berbahaya. Mereka punya pemain-pemain yang cepat dalam merancang counter attack, dan juga yang saya baca perkembangan beritanya bahwa pelatih mereka Philippe Troussier memanggil ya untuk sementara ini total 33 pemain dalam rangka persiapan untuk lawan Indonesia, di mana mayoritas adalah pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Vietnam U23. Artinya, sepertinya Philippe Troussier juga ingin melakukan regenerasi di timnas Vietnam dengan mengorbitkan lebih banyak pemain muda. Artinya, mereka juga akan mengandalkan kecepatan. Dan saya menjelaskan ini bukan untuk menakuti kalian. Ya, ini faktanya. Bahwa Vietnam ini kemungkinan akan main counter attack, dan belum tentu juga Indonesia akan berani bermain total terbuka. Karena jika kena counter attack tentu akan sangat berbahaya. Apalagi jika nanti Shin Tae-yong memilih untuk memasang Jae Itses dan juga Nathan Choaon, dua pemain yang baru saja menjadi bagian dari skuad Garuda. Karena dua pemain ini kan sebetulnya belum juga latihan bersama ya. Jadi ini resiko juga, dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika Tom Hee dan juga Ragnar Oratmangun nih ya, proses naturalisasinya selesai tepat waktu, kemudian ada juga administrasi yang diurus oleh PSSI,
agar Tom Hee dan juga Ragnar ini pindah federasi ya ke PSSI dari KNVB. Tapi ya belum tentu juga Shin Tae-yong akan langsung memberikan mereka kesempatan untuk bermain dari awal, karena dikhawatirkan nanti bisa mengganggu irama permainan dari timnas Indonesia yang sudah terbangun atau terjalin sejak di Piala Asia lalu. Jadi saya harapkan teman-teman juga nggak perlu paranoid juga, kemudian merasa takut ya, waduh ini nanti nih Indonesia kekuatannya nih berkurang. Enggak juga, kita masih punya banyak pemain-pemain yang bagus dan kita masih punya banyak sekali pemain diaspora Indonesia di skuad kita. Yang tentu menjadi salah satu kekuatan dari timnas Indonesia. Bahkan kan pemain dari Vietnam itu kan mengatakan, ya kan, apakah ini nanti Vietnam akan lawan Indonesia ataupun Belanda? Yang menurut saya itu sebetulnya sindiran sih. Ya tapi biarin aja. Dia sindir seperti itu. Nanti kan di lapangan baru akan terbukti. Benar kan? Itu juga ketika ada berita itu saya juga melihat teman-teman ya tampaknya terpancing. Kemudian komentar-komentar negatif, buat apa juga? Yang penting nih para pemain kita nanti bisa perform di atas lapangan. Itu yang paling penting. Dan saya pikir para pemain juga tidak terganggu dengan hal-hal semacam ini, berita-berita semacam ini yang diungkapkan oleh pemain Vietnam tersebut. Enggak. Saya yakin kok para pemain yang bermain di Eropa ya, yang sekarang telah menjadi WNI dan menjadi bagian dari timnas Indonesia, bersama juga dengan para pemain yang bermain di liga domestik, kita ini bersatu di atas lapangan. Kekompakan mereka sudah luar biasa. Dan kita lihat di Piala Asia lalu. Ya jadi saya pikir absennya Tom Hee dan juga Ragnar Ortmangun juga jangan disikapi terlalu serius. Oke lah, memang kita ingin dua pemain ini menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi juga jangan sampai kita membuat berita-berita yang justru nanti dimonitor oleh timnas Vietnam seolah-olah Indonesia ini sudah takut duluan. Karena dua pemain ini tidak akan bisa membela timnas Indonesia. Buat apa? Belum lagi saya baca berita tadi. Ya, baru saja nih saya baca nih. Ya, teman-teman nanti bisa searching juga. Bahwa menurut media dari Vietnam, timnas Vietnam ini senang. Karena dua pemain keturunan Indonesia ini ya, Tom dan juga Ragnar tidak akan bisa membela timnas Indonesia lawan Vietnam. Ya, saya bingung juga kenapa mereka harus senang. Sisa pemain dari timnas Indonesia itu bagus-bagus juga. Dan dua pemain ini kan bukan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang ketika mereka masuk terus kemudian mereka akan menjadi pemain yang memang menggendong timnas Indonesia. Enggak juga. Timnas Indonesia sekarang sudah bermain secara kolektif. Teamworknya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena pelatihnya Shin Tae-yong yang menyatukan para pemain di atas lapangan dengan konsepnya. Apa konsepnya? Press itu pemain tim lawan dapat bola, bangun transisi positif yang cepat. Ya, jadi memang timnas Indonesia punya kecepatan dalam membangun transisi positif yang cepat, plus punya daya pressing yang bagus. Nah, ini sudah bagus gitu. Tentu saya juga ingin Tom Hee sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia dan juga Ragnar ya untuk lawan Vietnam, kemudian mereka sudah bisa berlatih sama-sama. Dan kalau first leg mereka gak main sebagai starter, mungkin main sebagai pemain pengganti, dan kemudian second leg mungkin nanti bisa bermain sebagai starter. Ya kan? Kan saya mengatakan yang penting nih first leg ini ya ini nih Indonesia harus menang nih, dan kalau bisa ya jangan ada banyak perubahan lah dalam komposisi pemain di starting lineup. Karena sebelumnya saya ingat ketika Shin Tae-yong biasa melakukan perubahan di lineup, nah teman-teman juga pasti masih ingat kan permainan dari timnas Indonesia itu gak konsisten. Jadi perubahan itu gak boleh banyak di starting lineup. Nah pemain-pemain yang baru masuk ini tentu akan menjadi bagian yang penting dari skuad Garuda, tapi tentu mereka juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ya tentu saya juga merasa kaget juga kok bisa tertunda ini pengambilan Sumpah WNI, tapi saya melihat ke depan, karena ke depan prospek timnas Indonesia ini sangat cerah gitu. Dengan begitu banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ya, jadi kita tunggu saja teman-teman. Nanti ketika timnas Indonesia sudah memulai TC, ya, dan juga agar setiap pemain yang dipanggil itu dalam kondisi fit, karena kita butuh pemain-pemain yang memang 100% fit supaya pada tanggal 21 Maret nanti kita bisa menang lawan Vietnam. 3 poin itu adalah harga mati. Kalau Indonesia gak bisa menang lawan Vietnam di pertandingan home pada tanggal 21 Maret, maka peluang untuk lolos ke round 3 akan semakin tipis karena udah sulit sekali nanti menang di Vietnam. Kemudian kita masih harus meladeni Irak di kandang sendiri. Oke lah, nanti kita akan bermain di kandang sendiri juga lawan Irak. Tapi kalau lawan Vietnam aja gak bisa menang, gimana caranya mau menang lawan Irak? Nah nanti lawan Irak, nah kita perlu nih Tom Hee, Ragnar ya, yang punya teknik tinggi yang bisa meneror para pemain bertahan dari Irak. Tapi untuk sementara ini kita cooling down, kita tenang saja. Kita harapkan pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong semuanya fully fit untuk pertandingan pada tanggal 21 Maret nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.